Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi. Channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dimurahkan segala urusan dan rezekinya. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas tentang 10 soal yang sering muncul pada tiap tahunnya. Dan ada informasi penting juga nih Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang nanti malam akan mengikuti tryout sesi 3 yang dilaksanakan oleh channel Tongkat Emas Edukasi ini. Untuk token ataupun kode akan saya bagikan di akhir atau di pertengahan video. Jadi Bapak Ibu jangan sampai bingung ya, jangan di skip-skip hingga Bapak Ibu bisa menemukan kode atau tokennya di dalam video ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke soal yang pertama. Namun saya ingatkan kembali, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal yang pertama. Pada setiap tahun pelajaran, setiap guru membuat peta kompetensi dasar untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM mata pelajaran. Dalam menentukan ketuntasan minimal, setiap KD harus memperhatikan intak siswa. Pernyataan berikut yang bukan faktor utama untuk menentukan intak siswa adalah A. Data hasil seleksi penerimaan siswa baru. B. Nilai raport kelas sebelumnya. C. Seleksi masuk atau hasil tes psikologis. D. Nilai ujian nasional bagi jenjang SMP. E. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah E Bapak Ibu, data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Jadi yang bukan termasuk faktor utama dari menentukan intak adalah data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini saya rasa sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi nanti saat ujian jika Bapak Ibu menemukan soal seperti ini ataupun mirip seperti ini, Bapak Ibu tinggal langsung menjawabnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstruktivis dalam mengajar? A. Menyiapkan benda-benda nyata untuk dimanfaatkan siswa belajar. B. Mengajarkan siswa untuk saling berinteraksi. C. Membiasakan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri. D. Memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. E. Menjelaskan suatu konsep secara detail. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D Bapak Ibu, memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. Mari kita coba bahas satu persatu dari jawaban. Kata kunci dari soal yang tidak sesuai dengan model konstruktivis. Berarti kita lihat dulu arti dari konstruktivis itu apa ya Bapak Ibu. Saya bacakan saja ya. Jadi pembelajaran konstruktivis adalah sebuah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara aktif dan kreatif serta mengembangkan pola pikir yang membangun kreativitas dan daya nalar anak. Maka dari pengertian itu kita coba bahas yang A. Menyiapkan benda-benda nyata, ini sudah termasuk Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke B.
mengajarkan siswa, ini juga masuk. Kemudian C, membiasakan siswa berpikir. Nah, ini sesuai dengan tadi pengertian yang saya bacakan. Berikutnya yang E, menjelaskan suatu konsep. Ini pun juga masuk. Karena pada pengertiannya tadi, itu mengajarkan siswa untuk berpikir secara efektif ataupun aktif serta kreatif Bapak Ibu. Sedangkan yang D, memberi tugas, itu bukan sebuah kegiatan siswa untuk berpikir secara aktif dan kreatif, serta bisa mengembangkan pola pikirnya. Karena itu hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Maka jawabannya adalah D yang tidak sesuai Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang guru kelas 4 SD akan merancang penilaian dengan kompetensi dasar, melisankan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Alat penilaian yang cocok digunakan untuk mengukur ketercapaian KD tersebut adalah A. Wawancara, B. Produk, C. Dokumen, D. Portofolio, E. Lembar observasi unjuk kerja. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur dari angka 5. Ya, jawabannya adalah E Bapak Ibu, lembar observasi unjuk kerja. Mari kita bahas dari soal ini. Kata kunci dalam soal di situ ada kata melisankan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Maka melisankan artinya siswa melakukan sesuatu dengan intonasi dan ekspresi, berarti dengan gerakan Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Berarti siswa bekerja. Nah, itu jika sudah tahu kata kunci seperti ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu langsung saja pada lembar observasi unjuk kerja, karena di situ siswa melakukan kegiatan. Nah, untuk jawaban A wawancara, B produk, C dokumen, serta D portofolio itu kurang tepat digunakan sebagai alat penilaian dalam hal soal ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Indikator pembelajaran, yakni peserta didik mampu merinci konsep ruang, instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah tes titik-titik. A. Tertulis soal jawaban singkat. B. Unjuk kerja. C. Tertulis pilihan ganda sebab akibat. D. Tertulis soal menjodohkan. E. Berupa penugasan. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C Bapak Ibu. Tertulis pilihan ganda sebab akibat. Mari kita bahas soal ini. Di sini indikator atau kata kunci dari soal adalah mampu merinci konsep ruang Bapak Ibu. Nah, kita lihat jawaban A. Tertulis soal jawaban singkat. Ini sudah agak masuk Bapak Ibu. Bisa tertulis dengan jawaban singkat, berarti yang A ini masuk. Kita bandingkan dulu dengan jawaban yang lain. B. Unjuk kerja. Unjuk kerja tidak sesuai digunakan sebagai instrumen penilaian pada soal ini, karena ini hanya merinci konsep. Jadi unjuk kerja itu biasanya dengan produk atau kegiatan siswa. Jadi yang B ini tidak masuk. Sedangkan yang D, tertulis soal menjodohkan. Tertulisnya bisa, tapi soal menjodohkannya ini juga tidak begitu sesuai Bapak Ibu. Jadi yang D ini jawabannya lemah. Sedangkan yang E berupa penugasan.
Penugasan bisa masuk, namun kurang begitu pas Bapak Ibu. Sekarang kita bandingkan dengan jawaban C. Tertulis, pilihan ganda, sebab akibat. Jadi jawaban C ini lebih tinggi nilainya dibandingkan jawaban A. Maka jawaban yang sesuai adalah yang C Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pak Lukas dan Bu Tari sedang berdiskusi untuk menentukan kegiatan apa yang tepat untuk mengawali kegiatan pembelajaran dengan indikator KD, menentukan volume balok dengan menggunakan satuan volume. Pak Lukas dan Bu Tari memiliki 5 pilihan sebagai berikut. Kegiatan yang paling tepat adalah A. Membahas manfaat menghitung volume balok. B. Memberikan contoh cara menentukan volume balok. C. Meminta siswa untuk membuat kubus satuan. D. Meminta siswa untuk menyelidiki rumus volume balok dengan kubus satuan. E. Meminta siswa membuat jaring-jaring balok. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Membahas manfaat menghitung volume balok. Nah, kita coba bahas dari soal ini. Kata kunci dari soal, kita lihat ada kata untuk mengawali kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu. Dengan mengetahui kata kunci dari soal, kita bisa menentukan pilihan yang tepat dari jawabannya ini Bapak Ibu. Biasanya dalam kegiatan pembelajaran awal-awal kita akan memberikan tujuan dan manfaat apa yang akan kita pelajari kepada siswa. Kita paparkan apa tujuan serta manfaat bagi siswa, hal yang apa akan kita pelajari ini Bapak Ibu. Tentunya di sini kita lihat jawaban A, yaitu membahas manfaat. Nah, itu tepat pada saat kegiatan pembelajaran dimulai Bapak Ibu. Jadi yang A ini sudah sangat betul sekali. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Membuat soal. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Analisis silabus. 4. Membuat kunci jawaban. 5. Menyusun pedoman penskoran. 6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah A. 3, 2, 1, 6, 5, dan 4. B. 3, 2, 1, 6, 4, dan 5. C. 3, 2, 1, 5, 6, dan 4. D. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. E. 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Silahkan Bapak Ibu bisa menjawabnya. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah B Bapak Ibu. 3, 2, 1, 6, 4, dan 5. Mari kita lihat dari jawaban yang ada. Langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal. Yang pertama, saya bacakan aja ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah analisis silabus. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Yang ketiga, membuat soal. Yang keempat, menyusun lembar jawaban. Yang kelima, membuat kunci jawaban. Yang keenam, menyusun pedoman penskoran. Nah, berdasarkan apa yang saya sebutkan barusan Bapak Ibu,
kita urutkan sesuai urutan yang benar. Jadi yang pertama itu adalah analisis silabus, berarti nomor 3. Nomor 3 setelah itu Bapak Ibu menyusun kisi-kisi. Nah, berarti setelah 3 nomor 2. Selanjutnya membuat soal. Membuat soal berarti nomor 1. Berikutnya menyusun lembar jawaban. Menyusun lembar jawaban di situ nomor 6. Berikutnya membuat kunci jawaban. Nah, itu ada pada nomor 4. Yang terakhir adalah membuat pedoman penskoran. Nah, itu nomor 5 Bapak Ibu. Maka jawaban berdasarkan langkah-langkah yang benar yaitu adalah yang B. Oke, mudah sekali nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal nanti menghafal urutannya yang benar. Atau jika lupa nanti Bapak Ibu bisa putar kembali video ini. Oke, next ke soal berikutnya. Prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes adalah A. Menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. B. Menentukan aspek keterampilan atau nilai-nilai yang diintegrasikan. C. Menyusun rubrik pengamatan. D. Merumuskan indikator pencapaian aspek keterampilan. E. Menetapkan skor tiap-tiap tingkatan. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A Bapak Ibu. Menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, ataupun penilaian akhir dalam satuan pendidikan. Nah, itu adalah sebuah prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes Bapak Ibu. Untuk jawaban lainnya tidak perlu saya bahas satu persatu karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang prosedur ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk melaksanakan penilaian terhadap peserta didik dalam keterampilan proses IPA, nilainya bisa didapatkan dengan cara A. Memperlihatkan gambar-gambar hewan yang ada di Indonesia. B. Menjelaskan materi IPA yang akan dipraktekkan. C. Menunjukkan habitat laut dan habitat darat. D. Menugasi peserta didik melakukan praktikum IPA. E. Semua jawaban salah. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Menugasi peserta didik melakukan praktikum IPA. Kita lihat kata kunci dari soal. Pada soal terdapat kata keterampilan proses IPA. Jadi, melaksanakan penilaiannya yang tepat adalah dengan menugasi peserta didik melakukan praktek. Karena di sini ada keterampilan proses Bapak Ibu. Coba kita lihat satu persatu dari jawaban. Memperlihatkan gambar-gambar berarti hanya melihat. Nah, itu bukan sebuah keterampilan, maka yang A ini tidak masuk. Kemudian yang B menjelaskan. Jadi menjelaskan materi ini pun juga tidak masuk karena di sini sudah dalam keterampilan proses. Sedangkan yang ini adalah yang akan dipraktekkan Bapak Ibu. Maka yang B ini juga tidak masuk. Sedangkan yang C menunjukkan habitat, hanya menunjukkan saja tanpa adanya sebuah praktek Bapak Ibu. Jadi yang C ini juga tidak masuk. Sedangkan yang E ini semua jawaban salah, ini juga tidak masuk. Maka jawaban yang betul adalah yang D. Next, ke soal berikutnya. Pembelajaran kontekstual dalam IPA pada siswa kelas 1 SD
Khususnya, pemodelan harus mengakomodasi karakteristik perkembangan peserta didik. Pemodelan yang sesuai untuk kegiatan mengidentifikasi bagian-bagian anggota tubuh adalah A. Mengamati gambar tubuh manusia. B. Memperagakan tubuh diri sendiri. C. Memasangkan kartu kata dengan anggota tubuh. D. Tanya jawab nama bagian-bagian anggota tubuh. E. Semua jawaban benar. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B, Bapak Ibu, memperagakan tubuh diri sendiri. Kita lihat kata kunci dari soal. Pada soal terdapat kata pembelajaran kontekstual. Artinya pembelajaran ini harus terlihat nyata atau yang realistis dengan keadaan. Nah, di sini kontekstual untuk mengidentifikasi bagian-bagian tubuh yang tepat yaitu adalah dengan memperagakan tubuhnya sendiri, Bapak Ibu. Maka jawabannya yang paling benar adalah B. Kita coba lihat yang A, mengamati gambar, berarti hanya mengamati, tidak langsung mempraktikkan atau tidak nyata pada dirinya sendiri. Maka yang A tidak sesuai. Sedangkan yang C, memasangkan kartu dengan anggota tubuh. Nah, ini pun sebenarnya sudah hampir masuk Bapak Ibu, tapi di sini ada yang lebih baik jawabannya. Maka yang C kita tahan. Sedangkan yang D, tanya jawab nama bagian-bagian tubuh. Ini pun juga sudah agak masuk karena di sini siswa dipancing dengan nama-nama bagian tubuh. Namun agak lemah jawaban ini Bapak Ibu. Kita lihat yang B, memperagakan tubuh diri sendiri. Artinya siswa bisa mengenal bagian-bagian tubuh dengan asli yang ada Bapak Ibu, dengan kenyataan. Jadi ini adalah pembelajaran kontekstual yang harus dilakukan di kelas 1 SD. Oke, jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Budi, seorang anak berusia 7 tahun dan sedang belajar bahasa Indonesia. Ketika guru mengajarkan membaca permulaan, Budi mengikuti dan berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Kegiatan yang dilakukan oleh Budi adalah A. Mendengar, B. Melihat, C. Imitasi, D. Menghafal, E. Menulis. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Imitasi. Nah, jadi dari kegiatan yang dilakukan oleh Budi, di situ adalah kegiatan imitasi, Bapak Ibu. Mari kita bahas satu persatu dari jawaban. A. Mendengar. Mendengar itu tidak sesuai Bapak Ibu, karena di sini Budi berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Jadi A ini tidak masuk. B. Melihat. Melihat juga tidak masuk karena Budi di sini juga berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Sedangkan C. Imitasi, ini yang bahasan kita kali ini. Sedangkan yang D. Menghafal. Menghafal di sini juga tidak sesuai. Karena di sini Budi dalam membaca permulaan berusaha menguasai huruf-hurufnya, bukan menghafal ya. Kemudian yang E, apalagi yang E ini juga tidak masuk Bapak Ibu. Maka yang sesuai dari pertanyaan adalah yang C atau imitasi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, yang nantinya bisa digunakan saat tes P3K tahun 2023 ini.
Semoga Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti tryout hari ini saya sudah bagikan kode atau token dalam video. Silahkan Bapak Ibu masukkan tokennya sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti tryout. Nah, tryout ini tujuannya hanya mengingatkan Bapak Ibu kembali. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham, sudah pintar lebih dari saya. Dan ini hanyalah sebatas pengingat Bapak Ibu saja. Mungkin Bapak Ibu ada yang lupa atau gimana, jadi saya buat sebuah tryout untuk membantu Bapak Ibu mengingat kembali yang sudah Bapak Ibu pelajari. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Namun sebelum saya akhiri, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.